ولمن تبع لدينك وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا وبالخصوص لحضرة المؤلف أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم وأنفسهم الطاهرات وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويقضي حوائجنا ويفتح لنا فتوح العارفين وعلى نية الصحة والسلامة ودفع البلاء وجلب الرزق وقضاء الحاجات لنا والمسلمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharaini amin. Wa rawa Ibnu Hibban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayalamu ahlul jam'i man ahlul karami. Qila ya Rasulullah wa man ahlul karami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlu mujalasatid dzikri wa fi riwayatin ahlu mujalasatil ilmi. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah. Kembali bersama kita menghaturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah atas limpahan beberapa rahmat kepada kita. Dengan rahmat Allah kita dapat melaksanakan sembahyang maghrib berjemaah, menunggu sembahyang isya. Semua kita duduk i'tikaf di masjid yang mulia ini sambil mengikuti pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapa dan keluarga kita, mengabulkan hajat dan doa-doa kita. Selanjutnya salawat dan salam semogalah selalu tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat beliau, juga pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Kelanjutan pengajian kita sampai di barisan warawa Ibnu Hibban
Dalam sebuah hadis meriwayatkan oleh Ibnu Hibban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, saya'lamu ahlul jam'i man ahlul karami. Selagi akan mengetahui kelompok orang banyak, siapa orang yang dihormati oleh Allah, siapa orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qila wa man ahlul karami ya Rasulullah. Para sahabat bertanya kepada beliau, siapakah orang yang dihormati dan dimuliakan Allah itu? Qal ahlu mujalasatil ilmi wa ahlu mujalasatid dzikri. Mereka itulah ketika masih mengelana hidup di dunia ini, selalu menghadiri majelis-majelis dzikir, selalu ikut dalam majelis-majelis ilmu. Hadirin rahimakumullah, hadis Nabi ini bagi kita yang mempunyai pikiran sehat, akal waras, tentu kepingin dimuliakan oleh Allah, tentu kepingin dihormati oleh Allah. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, saya'lamu ahlul jam'i, selagi akan mengetahui oleh golongan orang banyak. Di mana golongan orang banyak itu? Ya, kalau kita di dunia ini yang jelas menurut agama Arafah. Itu seluruh dunia umat Islam berkumpul di Arafah. Tetapi dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan Arafah. Karena Arafah itu kadang ada nang bisa tulak, ada nang kada kawa tulak. Untuk tahun ini, ulun pribadi dicekal oleh Arab Saudi. Porsinya ada, harus berangkat. Tapi karena umur lebih 65, kada kawa tulak ay. Sabar ya tah. Jadi kalau Arafah bisa kada datang. Tapi kalau perkumpulan orang banyak ini semua kita pasti di sana, yaitu padang mahsyar. Orang bukan seperti Arafah. Arafah itu paling banyak 3 juta. Paling banyak 3 juta. Tapi kalau padang mahsyar itu triliun. Bukan lagi miliar, triliun, mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin rahimakumullah, siapapun orangnya pasti hadir di situ. Yang tua, muda, kaya, miskin, pejabat, rakyat biasa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah terkumpul, keluar pengumuman daripada Tuhan.
Sya'lamul jam'u ahman ahlul karami. Hari ini orang-orang di padang mahsyar akan mengetahui siapa yang dihormati Allah, siapa yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita ingin dimuliakan Allah, kalau kita ingin dihormati oleh Allah, sekarang waktunya. Sekarang waktunya, kalau istilah peribahasa naik pesawat, manukar tiket. Mun tiket kada ditukar, dina bana membuat ke pesawat. Ya ta, kecuali pian wale. Beberapa puluh tahun yang lalu, ya kurang lebih 25 tahun lah, ada salah seorang, kalau kita anggap beliau itu wali Allah Subhanahu wa taala, karena melaksanakan perintah Allah, zikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad sehari 4.444, menyambat haji lawasnya habis 4.444. Salawatnya jangan menghandap panjang. Ini salawat pamungkas dalam ibadah kita. Sekilas info, waktu ulun ngaji di Mekah bersama Syekh Ismail Zin orang Yaman, bersama Syekh Muhammad Maliki. Yang namanya orang Arab banyak duit, nya bila garing kan di Arab berobat Amerika, bahkan ke Jerman berobat, kada sehat. Itu kan merupakan ikhtiar. Agama menganjurkan seperti itu. Dawu mardakum, kalau kamu sakit obati. Diobati, ya sudah kada sehat jua. Ke Amerika kada sehat jua. Ke Jerman kada sehat jua. Lalu mencari alternatif obat agama, doa. Datang lawan paguruan kami Syekh Ismail Zin orang Yaman, berkisah sudah dibawa ke Amerika, sudah dibawa ke Jerman, kada sehat. Amun ikam hakun jasidin menyiapkan santriku kurang lebih 100. Kena aku bawa ke rumah beri makanannya, bulik sawi amplok, beisi pang, amplok aja, apa artinya? Nah, berangkat imbah pengajian Isya, orang Papua sebis, sampai ke rumah situ. Nang diobati ini betilantangnya, tilantangnya. Jadi betul antak-antak aja sudah. Mbah sampai dibawa ke Amerika kada waras, sampai dibawa ke Jerman kada waras, ya sudah. Tapi dua pamungkas syariat, ikhtiar agama. Kita apabila satu masalah menimpa kepada kita, jangan buka kasus ini, buka kepada Allah. Papirru ilallah. Karena yang bisa menolak madarat yang tak mampu itu tidak ada duanya, hanya Allah yang Maha Kuasa. Lalu bertawassul kepada Allah. Nah, lalu kita jangan terkecoh dengan aliran-aliran tawassul. Karena tawassul ini adalah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mulai dulu orang bertawassul. Allah
mengabulkan tawassul itu. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hijrah ke Madinah. Beliau itu dimundur oleh orang Arab Quraisy. Kelewatan gara-gara membawa perintah Tuhan menyampaikan dakwah risalah, Nabi hendak dibunuh. Luar biasa, hendak dibunuh. Itulah ceritanya. Namun oleh Allah ketetapan di tangan Tuhan. Manusia boleh berencana, keputusan pada Allah. Malam itu Allah perintahkan Nabi Muhammad, nanti akan aku perintahkan kau keluar. Suruh siapa yang meniduri tempat tidurmu. Sasaran mereka yang menunggu Nabi di luar. Orang jagau, taguh karung-karungan ditimpas melabuk. Ini menjaga Nabi. Lalu Nabi memanggil Sayyidina Ali, Iman, le, ika mahakon kali marah mengganti para bahan. Ali ini tahu bahwa sasaran mereka itu Nabi Muhammad. Marabahi para bahan Nabi Muhammad itu mati, tapi iman yang bicara. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak menimpa mengenai pada kita kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Berapa hari? Sampai waktunya Allah perintahkan Nabi Muhammad baca Yasin. Nah, ini tawassul namanya. Tuhan menyuruh Nabi Muhammad baca Yasin. Sampai waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa ghashaynahum fahum la yusirun. Kenapa nang jaga nang taguh itu taguringan. Taguringan. Yasin lah mengguringan kada. Allah. Iblis umpat jaga guring juga. Apa? Itulah tawassul. Keluar Nabi. Ini nang jagau-jagau nang taguh-taguh ini mengaruh aja guring. Ambil Nabi pasir sabuk sarau di kepala. Lalu Nabi kita berangkat ke Jabal Sur. Orang kalau umrah lalu dibuat ziarah ke Jabal Nur, Jabal Sur, sampai Nabi ke Jabal Sur, bangunan buatnya tak? Bangunan. Lalu Abu culas, siapa mengendaki pasir di kepalaku? Makanya padanya juga. Sebab kepala pasir betan ujar iblis ini pertanda kita sia-sia. Muhammad sudah ada lagi di rumah. Ada itu lain dia iblis. Ternyata Ali bin Abi Thalib. Itu adalah tawassul, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu, ujar Nabi, hari ini orang yang kau hormati dan orang yang kau muliakan di padang mahsyar. Lalu sahabat bertanya, "Qila man hum ya Rasulullah?
ahlul karami. Siapakah orang yang disebut dengan kemuliaan dan kehormatan dari Allah itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlu mujalasati dzikri. Orang ketika di dunia ini kadang terpengaruh dengan gemerlapnya dunia. Itu pengaruh. Ya dunia ini sebatas umur. Kalau kita memaksakan kehendak, mati kita tinggal juga. Pikirkan habis-habis. Bujur itu. Makanya Nabi itu kadang mau lah rumah yang genal-genal, mau lah kebun, kadang mau lah toko. Orang sudah umur 82 tahun, mau lah ruko, itu kadang panjang pikir. Ada rukonya, umur 82 tahun, kenapa mau lah ruko? Ruko itu lain yang hisap, rumah toko. Ada sempat imbah, mati. Nah, jadi kita tuh berbuat itu harus memperhitungkan. Karena mati itu adalah kesudahan hidup kita. Jangan kita terkecoh dengan dunia. Dunia ini adalah musuh Tuhan. Cuma dunia yang mana bisa-bisa kita dengan ilmu pengetahuan. Ada dunia mahmudah, ada dunia mazmumah. Dunia yang terpuji, ada dunia yang tercela. Yang tercela itu usahakan jangan umpat kita. Nang terpuji ini secara lahiriah dunia, secara hakikat akhirat. Bisa kita lagi gitu. Wajah kenapa? Bisi motor itu kepentingan hidup. Nawa itu masing-masing. Kalau untuk bermegah-megah itu dunia yang tercela. Bukan untuk menyelamatkan kepada bahkan mencelakakan. Wajar orang megah sebab mobil hanyar. Tapi bilanya kadang ingat di diri, lupa dengan Tuhan, terpaksa sombong. Ya kan? Kalau nawaitunya untuk akhirat, terserah kita masing-masing menyatakan rumah nang bagus, kendaraan nang bagus, itu dunia. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa tabakhurun fil amwali wal aulad. Nang ngaran dunia itu ya Tuhan hendak bebanyakan. Mun banyak meninggalkan ibadah rugi melulu. Hidup bukan untuk mengejar dunia. Dunia sudah ada bagi-bagiannya. Yang penting kita beribadah. Itu bekal kita. Nabi menjawab, orang yang dimuliakan Tuhan hari kiamat itu ahlu mujalasatil ilmi, memanfaatkan kesempatan karena waktu itu modal kita. Kalau lewat kada kembali lagi. Menangis bebanyu mata darah nang hari ini nah minta belikan esok kawa. Isuk bahasa pulang Japal kalam karing tulisannya sudah. Amun hari ini pian kada baca Yasin paraya. Pian kada baca Tabarak paraya juga. Tapi kalau pian memanfaatkan berzikir, nah ini orang yang dihormati oleh Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlu mujalasatil ilmi. Karena iman itu harus dipupuk. Iman, kita punya iman semua. Tapi kalau kita tidak pelihara, tidak kita pupuk, gersang. Iman gersang. Kalau orang yang mundar-mandir ke Mekah, dulu nangaran Arafah itu memang tandus.
Tapi sekarang sama kalayan. Itu Arafah sama kalayan. Menghijau penghijauan, di situ ada pohon Soeharto mengirimi bibit bertanam di Arafah. Tapi setiap pohon yang ada di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, setiap pohon ada keran supaya pohon itu dirawat. Iman macam itu. Kalau memupuk pohon, ya air. Kalau memupuk iman adalah ilmu. Ya orang ada nang bangun tengah malam, ada nang subuh malandau, itu berapa hidup? Ya kan? Ilmunya kada ada. Nang rancak ke majlis taklim, tahu di kebaikan, maunya, ya kan? Itulah bidanya. Ahlu mujalasati dzikri, orang yang selalu ngikuti zikir, yasinan, burdahan, maulidan. Itu kalau kita mau angkat panjang lebar, ada spesial malaikat diciptakan oleh Allah mencari orang nang duduk berzikir. Ini masjid nah. Ini berzikir bertaan. Pada hakikatnya tadi maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Bedarau. Itu ahlu majalis dzikri, orang nang berzikir. Ada malaikat yang disuruh Allah Subhanahu wa taala mengelana di permukaan dunia. Bila ada orang yang berzikir, singgahinya. Nah, yang namanya malaikat itu makhluk halus. Kan minggu tadi dikisahkan di dalam hati kita ini 2 buah rumah Tuhan maulahkan. Penghuninya sebuah malaikat, sebuah setan. Amun kita makhluk kasar berbuat ke dalam hati, baulah rumah dalam hati, ya Allah. Kada muat, tapi nang tinggal adalah makhluk halus, malaikat lawan setan. Apabila malaikat itu ketemu orang berzikir, sembayangan berderau, Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Masya Allah. Kita kadang-kadang membaca muntung, tapi kalau hati kita meresapi dengan kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa itu. Contoh, ketika Nabi kita Muhammad diberikan kehormatan oleh Allah mengontrol surga. Nabi waktu Mi'raj mengontrol surga. Makanya itu Nabi itu kada kulir beramal. Takutan kalau ku kada masuk surga. Beliau mengemukan hadis, innal jannata la yanamu talibuha wa innan nara la yanamu haribuha. Yang namanya surga itu tidak membuat tidur orang yang ingin masuk ke dalamnya. Tahan ya guring, hakun beribadat. Ya tak? Dan neraka itu membuat orang kada guring kalau inya takut. Kenapa orang kada mau? Karena didinding dengan dunia, diganggu oleh setan, nafsu kita sendiri. Hanya itu menyesal. Lalu kalau kita kepingin dapat kehormatan dari Allah, kemuliaan dari Allah, waktu kita masih hidup ini memanfaatkan waktu untuk menyebut Allah, untuk mengingat keagungan dan kebesaran Allah, menyikapi keadaan.
Kita ini kan berhadapan dengan tantangan-tantangan hidup. Kalau pas ya alhamdulillah. Kalau kada pas, paksa ya sabar. Itu sabar tuh terpaksa, sulit, pahit sabar itu. Kalau kita karena sesuatu yang dianggap cobaan Tuhan, terima dengan kesabaran, tapi jangan berdiam. Minta kepada Allah, zikir, bangun tengah malam, berdoa kepada Allah. Sabar, berdoa, berikhtiar. Sabar, berdoa, berikhtiar. Warawa Abu Dawud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua riwayat Abu Dawud, ujar Nabi, lan aquda ma'a qaumin yazkuruna Allah taala min salatil ghadati hatta tatla syamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa arbatan min waladi Ismail. Sungguh seumpamanya aku duduk bersama orang berzikir, kan imbah subuh bewirid. Jangan diulah-ulah masalah meninggalkan orang berzikir. Yang sepale, bulik. Padahal diulah-ulahnya nggak, gitu. Kisah betok nggak. Padahal jak umat pemwirid. Kalau sampai belewas juga sampai terbit matahari. Duduk aku loninya tuh ya Nabi. Aku lebih suka daripada memerdekakan 4 jariah keturunan Nabi Ismail. 4 orang. Jadi mbah sembahyang subuh kada bebubulikan di masjid. Mengawani imam. Ya, ini imam sorangan pada kanyamukan nih. Ya, 4 berzikir itu. Pahalanya luar biasa, lebih baik daripada memerdekakan 4 jariah keturunan Nabi Ismail. Nah, itu pahala berperan kaina. Wah ini kada payu. Itulah kita ini kadang-kala mencari nang payu. Kada ke masjid, kada ke majlis taklim, kada ke langgar. Mencari nang payu di dunia, duit. Padahal kita harus menyadarkan diri kita. Maaf, sekali lagi maaf, yang namanya dunia, rezeki itu jaminan Tuhan. Kita jangan sampai mengecewakan Tuhan. Nang disuruh Tuhan beribadat, dunia gasan sangu beribadat. Jangan mencari dunia meninggalkan ibadat, salah kaprah namanya. Itu tah. Nang dikarasi buyang mati, orang beribadat, orang becari gasan puasa. Inya becari kada puasa. Gasan apa hidup? Menyesalnya tuh kaina. Lalu hendak bulik kada kawa lagi. Banyak ayat tuh. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, ulun jangan mati dahulu. Ulun tertipu. Tuhuk begawi kada sempat bersedekah. Ulun nak bersedekah. Wa akum minas salihin. Ulun ni kada tahu dilanggar atau di masjid. Hendak jadi orang soleh, hendak jadi orang baik-baik. Apa jawaban Tuhan? Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kada kau lagi nang aja Tuhan.
Nyawa hidup kada setahun, kada 10 tahun, 50 tahun. Kenapa nggak diunda? Wallahu khabirum bima ta'malun. Aku nih Tuhanmu aja Tuhan. Tahu aja gawean kamu tuh. Nah, ini tuntutannya supaya kita berbuat itu jangan karena yang lain, karena Allah. Pahala duduk imbah subuh sampai terbit fajar. Kayak apa pahalanya? Lebih aku sukai ujian Nabi daripada memerdekakan 4 jariah keturunan Nabi Ismail. Maka bila kita memerdekakan seorang hamba, surga balasannya. Warawal Imam Ahmadu, meriwayatkan hadis Imam Ahmad. Apa sabda Rasulullah? Ganimatu majalisi dzikri al-jannatu. Kahujungan. Kan orang ini nih. Minyak goreng, minyak curah masih larang lagi. Ya. Ini ada nang dalam istilah pakai itu ihtikar. Menumpuk haram itu hukumnya. Haram. Untuk kepentingan pribadi, padahal untuk orang banyak. Kada tahu asal banyak habis duit, haram kah? Ngapakah kata tahu asal banyak berduit? Jangan, Pak. Jangan genang mati aja. Kitanya akan mati. Tuhan adil. Jangankan manusia, binatang diadili Tuhan. Itu tuh. Jadi kalau keuntungan berdagang duit, kalau keuntungan sekolah ijazah, ya. Kalau keuntungan orang ikut di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, ganimatu majelis zikri al jannatu. Keuntungan orang nang duduk di majelis ilmu kena masuk surga. Bah, pian pati lapah lagi awak toh. Marah aku kada pati taguring asal masuk surga ha. Marah aku lapah begawi ku sedekahkan kada apa-apa asal masuk surga. Itu aja. Nabi madakan bila orang ngikuti pengajian lalu tarang hatinya kawa bamal surga. Nang kada menuntut ilmu itu kenapa nang tarang hati? Kadap. Makanya tuh di kampung tuh apabila ada pindah gaduh siapa ya si anu upah dasar kada belampu ya orangnya. Ya kan? Nah, jadi hidup kita harus kita beri penyuluhan ilmu pengetahuan. Kemudian kelanjutan kitab ini wala tatruki dzikra walau mal ghaflati. Kamu Jasidin jangan meninggalkan berzikir sekalipun engkau kada ingat lawan Tuhan. Penting berzikir dulu. Kayak apa penjelasannya kelanjutannya? Mudahan kita sehat berataan, panjang umur, berniatai pulang. Mudahan minggu ini kita tak kumpul pulang. Akan ulun kemukakan kelanjutannya wala tatruki dzikra walau ma'al ghaflati. Kau jangan meninggalkan berzikir sekalipun kada ingat lawan Tuhan. Jangan kada berzikir orang la ilaha illallah la ilaha illallah. Kada ingat di Tuhan. Nya dinyatakannya nasi samin kah, nasi manikah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekalinya imbah berzikir berdoa haul keluar. Kenapa ya? Wajib. Maka tolak sarwani membawa lumbuk perawit sudah. Ya, disangka nasi sop.
Saya wajib bulik ke rumah mengguringka pemuka kincing. Ai jangan bini hus gini bini kucing. Salinya abahnya nang sarwan tadi. Ai abahnya nasi kami habiskan, abahnya jadi menyuruh habiskan aja. Ngapa ngaruhnya wajib tuh bewak lagu mulai. Anu jikir tapi kedingat di Tuhan. Kenapa Pak? La tatruki dzikra walau ma'al ghaflati. Kau jangan meninggalkan berzikir sekalipun lupa dengan Tuhan. Kayak apa penjelasannya? Insyaallah minggu dudi. Lalu kita zikir aja dulu mengirimi abah, mama. Kasihan sih menunggu di padang kubur. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdul zikri fa'lamana la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha